Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi organisasi. Perkenalkan, nama saya Gerardi Purkono Mukhtar, NBI 1151924 dari Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Manajemen. Pengertian pengorganisasian. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum, yaitu yang pertama suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi intrasekolah, organisasi mahasiswa, organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga. Yang kedua, proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Pengorganisasian sendiri adalah kegiatan untuk mencapai tujuan oleh sekelompok orang, dilakukan untuk membagi tugas, tanggung jawab, wewenang di antara mereka, dan juga ditentukan siapa yang menjadi pemimpin dan juga siapa yang menjadi dipimpin, serta saling berintegrasi secara aktif. Organisasi ialah suatu usaha antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi diperlukan oleh manajemen guna menjamin efektivitas kelompok. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Yang pertama, departementalis, merupakan pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Yang kedua, pembagian kerja adalah rincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Istilah pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian yang dapat digunakan untuk menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya, seperti keuangan, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Yang kedua, bagaimana organisasi dapat mengelompokkan kegiatan-kegiatan di mana pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota tersebut. Yang ketiga, hubungan-hubungan antara fungsi, jabatan, tugas, dan para karyawan. Yang keempat, cara para manajer membagi lebih lanjut tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, yang tercermin pada struktur organisasi mencakup aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama, pembagian kerja, kedua, departementalis, ketiga, badan organisasi formal, yang keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah, yang kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen, yang keenam, saluran komunikasi, yang ketujuh, penggunaan komite, yang kedelapan, rentang manajemen dan kelompok formal yang tak dapat dihindarkan. Kemudian, struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal pengelolaan organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi-posisinya, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi,
dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran satuan kerja. Faktor-faktor utama yang menentukan rancangan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, strategi organisasi. Chad telah menjelaskan hubungan strategi dan struktur organisasi yang pada dasarnya struktur mengikuti strategi tersebut. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual maupun kelompok dalam organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja. Yang kedua, standarisasi kegiatan merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan yang menunjukkan jumlah karyawan dalam satu kelompok kerja. Bahkan organisasi formal menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja yang menunjukkan individu dan satuan organisasi yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah yang menunjukkan hubungan wewenang tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Yang ketiga, tipe pekerja yang dilaksanakan, yaitu yang menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan yang menunjukkan dasar pembagian kegiatan organisasi atau dasar fungsional, divisional, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, tingkat manajemen yang menunjukkan hierarki manajemen. Keuntungan bagian organisasi adalah bahwa anggota yang lain diberi gambaran bagaimana organisasi disusun. Manajer, bawahan, dan tanggung jawab digambarkan dengan jelas. Bila seseorang dibutuhkan untuk menangani suatu masalah khusus, bahkan menunjukkan tempat di mana itu dapat ditemukan. Proses pembuatan bagan juga memungkinkan manajer mengetahui dengan tepat kelemahan-kelemahan organisasi, seperti sumber-sumber potensial, terjadinya konflik, atau bidang-bidang di mana duplikasi yang tidak perlu terjadi. Kelemahannya yaitu masih banyak hal-hal yang tidak jelas atau tidak ditujukan. Contohnya seperti bahkan yang tidak menunjukkan seberapa besar tingkat wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat manajerial. Bahkan juga tidak dapat menunjukkan hubungan-hubungan informal dan saluran komunikasi, di mana organisasi tidak dapat berfungsi secara efisien tanpa hal-hal itu. Henry G. Hodges mengemukakan 4 bentuk bagian organisasi. Yang pertama, bentuk piramid, paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, bentuk vertikal, agak menyerupai bentuk piramid, yaitu dalam hal pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Yang ketiga, bentuk horizontal yang digambarkan secara mendatar, di mana aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Yang keempat, bentuk lingkaran yang menegakkan hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lain. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalis campuran yang tersusun dari satu atau lebih tipe-tipe departementalis lainnya.
Struktur organisasi proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebagian-kebagian kedua tipe desain fungsional atau divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangan. Kemudian langkah-langkah mengorganisasi. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menyusun rencana dan kebijaksanaan yang akan dipergunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan seluruh kegiatan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk struktur organisasi ialah: 1. Bentuk garis. Bentuk organisasi garis memiliki ciri bawahan hanya memiliki satu pimpinan atau tunggal, atau yang disebut dengan satu komandan atau komando saja. Tipe ini menjamin disiplin tinggi pada bawahan. Kelemahannya yaitu jika komandan salah atau maka semua jadi salah. Yang kedua, bentuk garis dan shaft. Bentuk garis merupakan variasi dari bentuk garis yang bertujuan untuk menghilangkan kelemahan dari bentuk garis tersebut. Yang ketiga, bentuk fungsional. Bentuk ini bisa dipergunakan untuk mengorganisasi kegiatan di bengkel-bengkel atau pabrik. Ciri organisasi fungsional adalah setiap peralatan kerja yang sama dijadikan dalam satu kelompok atau ruang kerja. Dampaknya yaitu setiap pekerja langsung di departemen ini akan memiliki banyak atasan. Kemudian bentuk matriks. Untuk kepentingan tertentu, misalnya pengerjaan suatu proyek, dapat dibuat bentuk matriks. Menurut E. Cass dan James E. Rosenwig, struktur diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuannya. Menurut Simon, struktur itu sifatnya relatif stabil, statis, dan berubah lambat atau memerlukan waktu untuk penyelesaian. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan atau bawahan, kelompok komponen, tingkat manajemen, dan saluran komunikasi. Struktur juga menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelapornya. Menurut Stoner, struktur organisasi dibentuk oleh 5 unsur. Yang pertama, spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, desentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, ukuran unit kerja. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Standar aktivitas merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayagunaan atau predictability aktivitas. Menstandarisasi berarti menjadikan seragam dan konsisten pekerjaan yang harus dilakukan bawahan, biasanya dengan membuangkan peraturan uraian jabatan dan program seleksi, orientasi kerja, serta keterampilan kerja. Koordinasi aktivitas adalah prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi, seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produk, dan penjualan merupakan fungsi garis yang secara langsung menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi memerlukan koordinasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja,
penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi kegiatan. Salah satu hasil protes ini adalah struktur organisasi yang merupakan prosedur normal manajemen organisasi. Struktur ini dibentuk sangat bergantung pada tujuan organisasi dan strategi yang akan dipergunakan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, presentasi dari saya, Geraldi Furqon Nur Mukhtar. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.